Selamat siang Bu Eva, Siang ket Bu Eka. ketemu lagi bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu. Kabar saya baik sekali hari ini. Ibu sendiri gimana Ibu? Alhamdulillah Bu, Masya Allah baik juga. Ibu sepertinya ada yang bisa saya bantu untuk kali ini Iya untuk Ibu. Jadi saya sebenarnya ada sedikit masalah ya Bu ya. Jadi di kelas saya itu ada siswa yang sering banget terlambat Bu gitu. Jadi dia terlambat itu nggak 1 2 hari, tetapi sangat sering sekali dia terlambat. Dan sampai sekarang pun saya belum ketemu tuh Bu, gimana sih cara efektif untuk, siswa yang terlambat tadi, untuk dia bisa tepat waktu. hmm, jadi Ibu ada masalah ya Bu dari siswa yang terlambat dan tidak tepat Mhm, waktu ini ya Ibu. Eee, Terima kasih Bu telah menyampaikan masalah tersebut. Jadi kita akan berbagi sharing ya Ibu. iya. Jadi masalah ini perlu kita diskusikan. Menurut Ibu gimana sih, Bu? Apa yang tujuannya Ibu inginkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dari keterlambatan siswa tersebut, Ibu? Jadi tujuan saya itu, saya ingin, agar siswa-siswa yang terlambat tadi, itu dia bisa lebih disiplin, kemudian bisa datang tepat waktu. Kemudian saya, ingin juga loh Bu, menyadari bahwa waktu itu penting gitu. Jadi kayak kita peribahasa time is money gitu. Maksudnya biar dia belajar banget bahwa sebenarnya menghargai waktu itu penting gitu. Dan dia tidak terus-terusan datang terlambat gitu. Kenapa? Karena kalau dia datang terlambat, teman-teman ya sudah berdoa, sudah siap untuk belajar, terus akhirnya dia baru masuk gitu ya Bu ya. Itu kan akan mengganggu sekali sama pembelajaran yang sudah akan dimulai gitu. Oh gitu ya, Bu. Jadi, Ibu ini mementingkan disiplin ya, Bu. Jadi Ibu lebih fokus untuk meningkatkan disiplin pada siswa tersebut. Kira-kira apa Ibu memiliki target tertentu untuk mem apa namanya, membenarkan atau meningkatkan disiplin pada anak, Bu? Ada sih Bu. Jadi saya punya 2 target Bu. Jadi saya ada target yang jangka pendek, saya punya juga target yang jangka panjang gitu. Jadi kalau yang saya harapkan jangka pendek itu saya lihat beberapa minggu ke depan gitu, saya berharap ya paling minimal gitu dia tidak terlambat pada saat masuk, ke kelas. Jadi setidaknya dia bisa ikut berbaris di depan kelas gitu. Dan secara jangka panjangnya itu saya ingin agar dia, anak tersebut punya kebiasaan yang baik, Bu. Jadi kalau dia punya kebiasaan baik kan setidaknya nggak hanya di sekolah, nanti pada saat dia pulang ke rumah, misalkan sudah izin sama orang tua, dia pulang jam berapa, dia akan tepat waktu. Kemudian kalau misal dia kerja gitu, jadi, menumbuhkan kebiasaan dialah agar, menghargai waktu dan dia bisa lebih tepat waktu. Iya, Ibu, jadi Ibu mempunyai 2 jangka, Mhm. jangka pendek Ibu agar anak itu bisa berdiri, ada di waktu Baris pelaksanaan, baris-baris, berbaris, dan jangka panjangnya itu dia menjadi kebiasaan yang baik ya Bu untuk iya, disiplin di habit waktu. habit Ibu ya, habit. Jadi kira-kira menurut Ibu apa Ibu sudah mencari penyebabnya kenapa siswa tersebut terlambat? Sudah sih Bu, jadi sebenarnya saya sudah coba cari tahu ya. Jadi faktornya itu, 1 memang dia jarak rumahnya agak jauh gitu. Selain agak jauh, dia juga mungkin, kadang ada masalah transportasi. Kalau tempat, sini kan dia bawa kendaraan sendiri gitu. Nah, karena dia jaraknya jauh, terus kadang bannya ada kendala gitu, kadang dia jadi alasan juga tuh, Bu. Jadi, "Karena kendaraan saya bannya bocor," atau apa gitu, akhirnya dia terlambat. Tetapi kan kalau 1 2 kali nggak apa-apa, ini kalau sering kan kita jadi curiga gitu ya, Bu, ya. Sudah gitu faktornya lagi Bu, udah jaraknya jauh, kadang ada kendala transportasi, ditambah lagi dia bangunnya agak kesiangan. Nah itu Bu, dia bangunnya kesiangan juga. Jadi kalau saya lihat di sini berarti kurang dorongan juga mungkin ya Bu dari orang tuanya. Artinya, untuk membangunkan dia lebih awal untuk bersiap berangkat ke sekolah. Jadi kalau misalkan dia jaraknya jauh,
jaraknya misalkan ditempuh 15 menit, setidaknya kan jam 7 dia sudah siap tuh dari rumah untuk berangkat gitu. Jadi harusnya kalau saya pikir harusnya ada peran orang tua di situ, Bu. Oh iya Ibu. Jadi ternyata permasalahannya dari transportasi, jaraknya jauh, dan bangunnya kesiangan ya Bu. Heeh, faktornya banyak Itu tuh, Bu. mungkin yang menjadi kendalanya siswa tersebut menjadi terlambat. Iya. Ibu sudah bicara langsung dengan siswa tersebut atau belum Bu? Kalau bicara sudah sih ya, Bu, ya, tetapi masih sekedar obrolan gitu. Jadi belum saya telusuri secara dalam gitu kan. Saya pernah sih nanya, "Kenapa dia terlambat?" "Ban saya bocor, Bu," gitu. Ya jawabnya singkat, Bu, gitu. Jadi, Mmm, saya ngerasa dia mungkin agak kurang terbuka gitu. Jadi maksudnya, kalau ditanya, "Bu, kenapa terlambat?" "Kesiangan, Bu." "Kenapa terlambat?" "Bannya bocor, Bu." "Kenapa terlambat?" Ya ada aja gitu alasannya dan jawabannya itu singkat, belum yang saya telusuri secara dalam gitu, belum, Bu. iya kadang-kadang emang sih Bu, anak-anak itu kalau kita bertanya sesuatu mereka Iya enggan terbuka pada kita ya Bu. iya. Apakah Ibu melihat ada pola tertentu kenapa siswa tersebut melakukan hal yang berulang kali, Bu? Iya, Bu, jadi kalau pola dia terlambat itu saya pahamin banget. Ya karena pas jam saya mungkin ya Bu ya, dan beberapa guru lain juga sering nggak ketemu gitu. Jadi dia tuh sering terlambat di awal-awal minggu gitu, apalagi kadang di hari Senin gitu kan. Jadi kita kan curiga apakah dia menghindari upacara gitu kan ya, dia terlambat gitu. Jadi mungkin dia sulit menyesuaikan diri di akhir pekan, Bu. Mungkin pada saat hari Sabtu, Minggu dia sulit sulit menyesuaikan diri, jadi kadang di hari Senin, nanti di hari Selasa. Jadi apa ya, dalam seminggu itu, Bu, dia mungkin, tidak terlambatnya itu 2 hari atau paling banyak 3 hari, sisanya terlambat, Bu. Dan seringnya di awal-awal awal pekan ya, Bu, kalau Senin, Selasa Mmm, itu heeh, di awal-awal gitu. iya mungkin siswa tersebut menghindari untuk upacara ya, Bu. Jadi kita sudah mempunyai gambaran yang jelas ya, Bu. Kira menurut Ibu langkah pertama yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut secara personal atau melibatkan orang tua itu seperti apa ya, Bu? Kalau langkah awal saya ya, Bu Eka, yang saya pikir itu adalah saya, ingin berbicara ya lebih private lah, personal sama dia gitu kan. Apa sih kendala dia, apakah saya bisa bantu gitu, misalkan saya kesiangan Bu gitu, mungkin, bisa kita terapin tuh segitiga restitusinya kan ya gitu kan, jadi kita telusuri lagi dia tidak tepat waktu gitu kan. Selain itu juga saya sebenarnya ingin loh Bu, melibatkan orang tua dia gitu. Kalau misalkan orang karena jauh tadi, orang tuanya nggak bisa ke sekolah, mungkin saya bisa, menghubunginya lewat WhatsApp gitu, saya minta nomor teleponnya. Jadi, saya bisa menghubungi orang tuanya, memastikan kalau siswa itu bisa datang tepat waktu gitu, Bu. Jadi kalau misalkan kata orang tuanya, "Oh sudah berangkat nih jam 7 tapi kok belum sampai?" Nah mungkin bener tadi yang dia bilang bannya bocor gitu. Jadi mungkin itu sih, Bu. Iya, Ibu. Jadi rencananya Ibu ternyata dalam pendekatan personal dan melibatkan orang tua sehingga siswa tersebut dapat membantu dalam me-manage waktu ya, Ibu. Jadi kapan nih Ibu akan menerapkannya agar siswa tersebut tidak terlambat? Saya sih maunya secepatnya ya, Bu Eka. Mmm, Jadi kalau misalkan besok ketemu, saya pengen besok juga sudah saya mulai gitu kan, untuk ketemu sama siswa tersebut gitu kan. Dan biasanya kan kalau siswa itu ini ya, Bu Eka, sama nomor orang tua kadang nggak mau dikasih ya. Mungkin saya iya, bisa kerja sama juga nih sama guru BK gitu untuk apa sih, dapetin kontak orang tuanya gitu. Ibu. Benar sekali itu Ibu ya. Eee, Kalau untuk melihat orang tuanya, kita bisa langsung ke guru BK, minta nomor HP-nya, jadi kita bisa menghubungi secara langsung. Untuk melihat situasi seperti ini kira-kira bagaimana ya, Bu, untuk melacak perkembangan siswa tersebut agar tidak terlambat ya, Bu? Eee, Kalau melacaknya mungkin saya akan membuat apa ya, Bu, kayak apa ya,
catatan khusus mungkin untuk dia ya. Jadi catatan khusus hari Senin dia hadirnya jam berapa gitu kan. Hari Selasa dia hadirnya jam berapa. Mungkin saya akan kasih catatan seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali Ibu akan menyediakan catatan tersebut ya Ibu. Iya. Semoga bisa dilakukan secepat mungkin dan kita juga bisa mengevaluasi apakah rencana ini berjalan dengan sesuai harapan Ibu ya Iya, Bu. baik Ibu. Terima kasih loh Bu, sudah ngobrol-ngobrol sama saya, setidaknya saya akhirnya, ada sedikit pencerahan. Iya Ibu ya, sama-sama Ibu. Saya bisa membantu Ibu dengan senang hati. Oke. Oke Ibu, selamat siang Selamat Ibu. siang Ibu.